Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, barik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad Nabimu. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai isi kandungan dari surah Al-Fil. Nah, surah Al-Fil itu adalah surah yang terdapat pada juz ke-30 dalam Al-Quran. Surah Al-Fil ini sendiri terletak pada urutan surah ke-105 yang terdiri dari 5 ayat. Nah, surah Al-Fil ini tergolong dalam surah Makkiyah karena surah Al-Fil ini turun sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke kota Madinah. Nah, kata Al-Fil itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu fi'liyun yang artinya gajah. Baiklah, selanjutnya kita akan membaca Quran surah Al-Fil ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah engkau, Muhammad, perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, selanjutnya ada cara menghafalkan surah Al-Fil ini. Nah, tips dan triknya itu pertama, mendengarkan surah Al-Fil melalui murotal, misalnya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua yaitu membaca masing-masing ayat itu sebanyak 7 kali atau hingga hafal. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai isi kandungan dari surah Al-Fil. Nah, surah Al-Fil itu menceritakan tentang peristiwa yang terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, peristiwa pada tahun tersebut itu menjadikan tahun kelahiran Nabi Muhammad itu disebut sebagai tahun gajah. Nah, peristiwa tersebut bermula ketika Raja Abraha dari Yaman berniat menghancurkan Ka'bah di kota Mekkah. Nah, ngomong-ngomong soal Raja Abraha, siapa sih Raja Abraha itu? Raja Abraha itu adalah raja yang menyerang Mekkah dan berniat menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajah, namun dicegah Allah Subhanahu wa taala dengan pasukan burung hut. Nah, setelah mendengar hal tersebut, tentunya kita bertanya-tanya di benak kita, kenapa sih Raja Abraha itu sebegitu inginnya Raja Abraha itu berniat menghancurkan Ka'bah? Nah, alasannya itu Raja Abraha itu merasa iri terhadap Ka'bah yang selalu dikunjungi oleh banyak orang. Padahal Raja Abraha itu juga memiliki bangunan gereja yang sangat megah, melebihi bangunan Ka'bah. Nah, kan tetapi gereja tersebut tidak banyak dikunjungi orang sebagaimana yang terjadi pada Ka'bah. Nah, karena hal tersebut Raja Abraha itu sangat marah karena bangunan yang didirikannya itu tidak banyak dikunjungi orang. Oleh karena itulah Raja Abraha kemudian berkeinginan dan meniatkan tekadnya untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, kemudian pada suatu ketika Raja Abraha mengumpulkan para pasukannya. Nah, Raja Abraha beserta bala tentaranya telah mendekati jantung kota Mekkah
untuk menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi, belum sempat Raja Abraha dan bala tentaranya merusak Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung yang berbondong-bondong dan melempari mereka dengan batu-batu panas yang berasal dari neraka. Nah, jadi akhirnya Raja Abraha beserta bala tentaranya itu hancur lebur, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, hal ini sebagaimana yang termasuk di dalam surah Al-Fil tersebut. Surat ini juga dapat dijadikan cerminan bagi umat manusia bahwa Baitullah atau Ka'bah itu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ulah tangan manusia yang ingin menghancurkannya. Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, barik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'